Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil lizzalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, hari apa ya? Ya, biasa mama, ya. Biasa mama bisa penuh. Terakhir saya datang sini sampai keluar-luar itu. Ternyata aslinya segini ya, Bu. Mama. Nggak kaget ya. Ya, dan begitu, emang begitu ya. Kembali ke kata-kata kita hari ini adalah emak. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta kita semua selaku pengikutnya. Insyaallah kita pada pagi ini mudah-mudahan selalu istiqomah untuk bisa ikut pengajian di majelis ini. Majelis Ta'lim apa namanya? As-Salafiyah. Cakep tuh namanya As-Salafiyah. Tahu nggak artinya As-Salafiyah itu apa? Nggak tahu ya? Gimana? Kita kalau dikasih nama sama orang tua nggak dikasih tahu artinya, nanya nggak? Ya, ibu-ibu kalau tahu nama pengajian, nggak tahu nama pengajian masa nggak nanya? As-Salafiyah tahu artinya? Ntar di akhir kita akan kupas. Dan alhamdulillahnya pada pagi yang berbahagia ini kita sekarang sudah masuk bulan apa, Bu? Bulan Oktober. Kita mah taunya, Bu, itu yang membedakan umat. Salah satu cara untuk melemahkan akidah umat Islam tuh gitu. Dia lebih diingatkan dengan Masehi. Masehi itu bukan tahunnya orang Islam, Bu. Masehi itu tahunnya orang Kristen. Namanya aja Tuhan mereka Isa al-Masih, Masehi. Tahun kita bukan itu, tahun kita apa? Hijriyah. Nah, kita harus setiap hari harus bisa ngupdate kalendernya tuh. Sekarang bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 7 Rabiul Awal. Sekarang saya tanya. Januari, habis Januari? Terus sampai bulan yang paling akhir bulan? Oke. Kita mulai dari Hijriah. Yang pertama bulan? Yang pertama bulan? Habis Muharram, habis Safar, mulut, habis mulut, hidung, habis hidung, mata, mama. Ya nggak apa-apa dah, saya masih maklumin. Itu bahasa orang Paru, sok bagenin. Ya, ini nama bahasa Arabnya yang saya maksud. Oke, kita ulang. Yang pertama Muharram, yang kedua, yang ketiga Rabiul, yang kedua ada yang ngomong Rabiul Tsani, ada yang ngomong Rabiul Akhir, dua-duanya benar. Terus berikutnya Rajab. Hah? Bujuk dah, udah loncat ke Rajab baik, udah main puasa. Lah, Jumadilnya kemana? Oh iya, Jumadil. Mama, ini nih repotnya ngaji sama mama nih. Jumadil awal, Jumadal akhir, terus Syabannya kemana? Udah dikasih tahu, salah, ngotot lagi. Mak, ya Allah, ya Rabbi. Sya'ban,
Sebelum Syaban itu Rajab dulu, habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, habis Syawal, Lailatul Qadar. Zulqa'dah, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, terus baru masuk lagi ke tuh. Ini kudu diapalin, Bu. Nah, ini kenapa saya tanya? Ini bukti lemahnya iman umat Islam dengan agamanya. Dia lebih kenal agama lain ketimbang agamanya sendiri. Betul apa betul? Itu. Makanya nggak salah guru-guru kita itu setiap tahun pasti ngulang peringatan Muharram. Habis Muharram nanti ada lagi yang namanya Maulid. Apalagi Maulid. Ustadz paling senang kalau udah masuk Maulid. Ngapa tuh? Apalagi nanti kita udah masuk bulan Maulid. Ini mau ngadain Maulid nggak kira-kira di sini? Mau ngadain Maulid nggak kira-kira? Adain Bu, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Pada suatu saat, ini kisahnya ada di dalam hadis-hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau bilang, "Ya Mu'ad," kata Nabi, "Wahai Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." Nah, itu saya komakkan dulu. Selanjutnya Nabi bersabda, "La tada'anna dubura kulli salatin taqulu." Doa nanti akan saya ajarkan di akhir. Nah, ya Mu'ad, kita artikan terlebih dahulu. Wahai Mu'ad, wallahi, demi Allah ya Mu'ad, kata Nabi, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Nah, kita stop dulu di sini. Nabi cuma ngomong kayak gitu, tapi ulama udah membredel berbagai macam pelajaran dan hikmah dari kata-kata Nabi. Karena apa? Ini masuk bulan Maulid, Bu. Kita sedikit menyinggung tentang betapa pentingnya mencintai Rasulullah SAW dan kenapa Maulid selalu diulang-ulang. Bagian yang ngomong nggak Maulid mah nggak apa-apa, kan ada ya Bu ya, orang sebelah sono, nggak sini mah nggak ada. Ya, katanya Maulid bid'ah, katanya Maulid nggak ada contohnya, katanya Maulid nggak masalah sih. Kalau saya sendiri, mereka bilang Maulid bid'ah, buat saya nggak masalah. Tapi dengan catatan selesai di situ. Yang kemudian jadi masalah, mereka nyalahin orang-orang yang Maulid. Itu yang bikin kita pada berantem. Sehingga orang-orang non-muslim pada lihat Islam. Gitu agama lo ya. Ketika debat Islam dan Kristen enak banget dibalikin. Lu ngapain debat Islam Kristen? No, umat lu sendiri lu urusin. Emang udah bener semua? Ulama sama ulama berantem, habaib dengan habaib diadu. Betul. Itu fakta yang terjadi hari ini. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Ini menjadi dalil bahwa cinta itu harus diungkapkan. Kalau kita mencintai seseorang, ungkapkan cinta itu kepada orang tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang sahabat bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Nah, kita sering ngomong cinta Nabi nggak Bu? Kalau ditanya sama ustadz, sama guru-guru kita, sama kiai-kiai kita, ibu-ibu, cinta Nabi nggak? Cinta Rasul nggak? Gampang, selesai. Yang susahnya itu bukan bukan mencintai Nabi, tapi mengkonfirmasi apakah Nabi juga mencintai kita. Nah itu. Ngomong cinta Nabi hari ini selesai. Tapi apakah kemudian Rasulullah SAW mencintai kita? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Masalahnya apa? Enggak semua orang juga nanti bakal diaku umatnya Nabi. Jangankan di dalam kubur aja. Ditanya, man nabiyuka? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad banyak. Yang muterin putaran balik. Jadi Pak Oga juga Muhammad namanya. Muhammad yang mana? Anaknya siapa Muhammad? Gimana jawabnya Bu? Anaknya siapa? Abdullah anaknya siapa? Abdul Muthalib anaknya siapa? Nah, kan?
Gimana mau disayang sama Nabi kalau keluarganya aja nggak kita kenal? Sekarang Pak Jokowi punya cucu, namanya Jan. Tuh kan, udah tahu. Kemudian si Andin punya suami namanya minimal tahu gitu. Nah ini nih mengkonfirmasi cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatirnya Bu, jangan sampai nanti pas kita di alam kubur kita ditanya sama malaikat, man nabiyuka, siapa nabimu? Masalahnya nggak selesai di situ. Takutnya nanti ditanya lagi ciri-ciri nabi yang kau maksud itu yang kayak gimana. Kan kita harus tahu sifat nabi apa. Sifat-sifat yang wajib pada nabi apa, sifat-sifat yang mustahil pada nabi juga apa. Kita harus tahu itu semuanya. Nah ini ada di dalam bab tauhid. Itu harus di ngaji. Nah, masih kita udah hidup berapa tahun ini? Nah emang selama puluhan tahun ngapain bahaya Bu? Ya kan katanya emak-emak selalu bener Bu. Nah papa emak-emak yang ngomel emak-emak, yang ngurus anak emak-emak, ngomel lagi, ngomel bocah, tukang masak, semuanya kan? Yang masak emak-emak, nah, yang mati. Bukan saya ngomong ya. Ya Mu'ad, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Ini menjadi pelajaran buat kita Bu, bagaimana caranya hidup ini berupaya untuk bisa mengkonfirmasi cintanya Rasulullah SAW. Dan ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan cara kita ngaji seperti ini. Ini bener banget nih Bu. Ya bener banget. Dan ini seleksi alam. Yang lain ngaji menuhin cuma di momen-momen tertentu doang. Udah biarinin kita nih yang bertahan nih. Ya, jangan sampai nanti kita tinggalkan ngaji sampai kita mati kalau bisa. Karena menuntut ilmu itu bukan sejak kita balik, tapi sejak sebelum dilahirkan bahkan kita sudah diperintahkan untuk menuntut ilmu. Caranya gimana? Cari ibu-ibu yang benar, rahim-rahim yang benar, benih-benih yang benar. Karena nanti kita akan mengatakan kepada anak kita nanti, "Nah, aku tuh udah ngedidik kamu ketika bahkan kamu sebelum lahir." Gimana caranya, Mak? Aku ngajiin kamu, aku berbuat baik, doain kamu, seperti itu. Seorang suami juga, laki-laki juga harus mendidik anaknya, ya dengan cara memilihkan untuknya calon ibu yang baik. Seperti itu. Dari mulai utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buaya sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Itu perintahnya. Nah, salah satu cara untuk mencintai Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Tahu arti sholawat itu apa Bu? Nah kan? Sering ngomong sholawat, terus ditanya sholawat apa? Jadi sholawat itu kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata shalla yusalli sholatan, wa musallan fa musallin wa dzaka musallan salli la tusalli musallan musallan. Yang pernah ngaji tasrif pesantren apal tuh semuanya. Shalla yusalli sholatan bermakna yang pertama sholat. Shalla yusalli sholatan yang kedua juga bermakna sholawat. Itu mirip-mirip tuh. Kalau kita ngaji kitab kuning kan, ibu harus bisa membedain kata-kata sholatun. Kalau misalnya konteksnya adalah kepada Nabi, itu bisa jadi maknanya bukan sholat, tapi bisa jadi maknanya adalah bersolawat. Tapi ketika kita ngaji fikih tentang sholat, di situ ada tulisan sholatun, itu pasti kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sholat. Sholatul Aid itu artinya apa? Sholat Id, bukan sholawat Id. Tapi sholatu tibbil qulub itu artinya sholawat tibbil qulub. Tahu sholawat tibbil qulub? Kayak gimana? Ada sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
dulu, arti tib itu artinya adalah dokter, medis, obat, penyembuh, penawar. Tuh, tib. Makanya bahasa Arabnya dokter tabibun. Baik-baik sama dukun, dukun kahin yang viral-viral kemarin. Usulap apa namanya itu? Usulap hijau, merah ya. Dukun-dukun itu bukan tabib yang dimaksud dalam kategori dukun yang seperti itu. Tapi yang maksud tabib itu orang yang memang benar-benar mengerti tentang ilmu medis, tubuh, fisio tubuh seseorang, dia paham, itu baru dikategorikan tabib. Tahu cara bedah, tahu cara operasi, dan ilmunya kan mahal tuh untuk belajar. Makanya ada dua yang mahal di dunia ini. Yang kalau kita melawan dengan dua itu, kalau nggak sakit, on. Yang pertama guru, melawan guru bodoh. Yang kedua dokter, melawan dokter rasa gitu sakit. Betul kagak? Itu di dalam kitab juga diajarkan sama para ulama. Jangan sampai kita ngelawan sama dua itu. Ilmu itu ada dua, kata Imam Syafi'i, ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu badan tentang kedokteran, yang kedua ilmu agama. Ini nih. Di luar ini juga kita jangan lupa untuk mempelajari ilmu-ilmu kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sebisa mungkin. Karena kalau nggak sehat, mau ngaji juga susah, bener nggak? Oh, ngaji, semurat naik-naik, kalau dulu, ya. Udah kagak benar kalau udah kayak gitu. Ya, makanya kita doa Bu biar terus sehat. Banyakin nih sholawat tibil dulu. Tahu nggak artinya? Saya sering nyampein ini ke banyak orang supaya mempopulerkan sholawat Nabi. Ini salah satu kita mendapatkan cinta Nabi nih. Ini hadisnya baru pendek saya bacakan. Allahumma salli, ya Allah sampaikanlah sholawat ala sayyidina, kepada junjungan kami. Siapa junjungan kami? Muhammadin, Nabi Muhammad, tibbil qulubi, dia adalah obat hati, penawar hati, wadawaiha, yang dengan bersolawat kepada Nabi juga menjadi obatnya hati, wa afiyatil abdani wa shifaiha, yang pertama hati, yang kedua dengan bersolawat juga menyehatkan badan, wa shifaiha, dan menjadi penawar. Penawar itu kan yang detektor racun Bu. Wa nuril absari, dengan bersalawat kepada Nabi juga menjadi nur, cahaya absari, pandangan kita, wa dhiyaiha, dan terang benderangnya hidup kita. Wa ala alihi wa sahbihi, sampaikanlah salawat pada alnya Nabi, keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, dan sampaikanlah salam keselamatan untuknya ya Allah. Itu artinya. Ya, jadi kalau misalnya guru saya malah bilang kalau misalnya ada bagian yang sakit, usap-usap tuh, usap-usap sambil misalnya perut akit banget ya, sembelit, baca Allahumma sholli bil qulubi wa dawaiha wa afiyat. Insyaallah sembuh. Tapi harus yakin, kalau belum sembuh belum yakin. Ya. Cuma yang namanya orang udah tua ya. Oh ya, anak Bu. Iya. Iya, apalagi mama yang di pojok-pojok itu bukan buat ngaji, itu curhat penyakit. Iya, yang semburat kita kagak sembuh-sembuh dari kemarin. Kita gini masak sebentar, udah nggak bisa banget. Wah lagi protes ya. Ada bapak-bapak itu tuh di sini. Tuh, salawat tibil qulub. Kalau kita pengen diberikan kesehatan, baca tuh salawat. Bukan cuma dapat sehatnya, yang pertama adalah dapat mahabbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi. Nah, yang kedua ada lagi namanya salawat nariyah. Apa nggak salawatnya? Gimana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin, yang enak
man shalla alayya salatan, kata Nabi dalam hadis sahih, barang siapa yang bersolawat kepadaku salatan, satu kali salawat aja kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan bersalawat kepadanya dengan salawat tersebut asyara, 10 kali salawat. Tuh, Ibu tadi udah salawatan bareng-bareng. Insya Allah Bu, itu dalam salawat nariyah itu berapa kali salawat tuh loh? Minimal salawat paling kecil, paling pendek itu kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek. Allahumma sholli ala Muhammad, itu udah cukup salawat. Cuma kan orang pengen indah-indahin. Ya, kita waktu habis pengantin baru dulu ya kan 68 tahun yang lalu gimana sih dimanjain sama laki kita? Ya, begitu juga kita pengen mencintai seseorang, memanjakan Rasulullah, menunjukkan cintanya Rasulullah, dipanjangin, dipuji, disanjung-sanjung begitu, bahkan lebih kalau bisa. Makin disanjung makin senang orang, iya kan? Nah, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Arti solawatnya begini, kalau misalnya ada yang nanya arti solawat itu apa, kita harus bisa jawab. Solawat dari kita ke Nabi itu berbeda dengan solawat dari Allah ke kita. Ada segitiga solawat nih. Inna Allaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina sallu alaihi. Sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah, mereka semua berdua ini yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Nabi siapa tuh? Setelah Allah dan Rasul dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, baru Allah nyuruh ke kita, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian dan berikanlah salam padanya. Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad minimal. Tapi kalau boleh lebih cakep lagi karena ada wasallim taslima, Allahumma sholli wasallim. Nah, nanti ada lagi yang nambahin, pengen dapat salawat, pengen dapat salam, pengen dapat keberkahan, Allahumma sholli wasallim wa barik. Itu kalau bisa ya, itu semua udah dapat. Nah, sholawat kita kepada Nabi itu bermakna doa, ad-du'a bil khair, doa dengan kebaikan. Jadi ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, itu bukan kita menyanjung-nyanjung Rasulullah, nggak ada feedback yang kembali ke diri kita, tapi ada yang kembali ke diri kita. Apa? Di antaranya adalah Allah pun bersalawat kepada kita. Nah, salawat Allah kepada kita bukan makna salawat yang pertama tadi. Kafir kita kalau memaknai seperti itu. Kalau kita maknai yang pertama, doa memohon kebaikan, kan? Kita bersalawat itu kita memohon kebaikan untuk diri kita sendiri kepada Allah melalui perantara bersalawat kepada Rasulullah. Lalu kalau makna ini kemudian kita bawa bahwa salawatnya Allah kepada makhluknya, kepada Nabi juga doa bil khair, memohon kebaikan. Masa Allah memohon kebaikan sama makhluk? Enggak mungkin. Nah, sehingga para ulama membedakan maknanya. Makna salawat Allah kepada makhluk itu berupa maghfirah dan rahmat. Apa itu maghfirah? Ampunan. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi ketika kita mendapatkan salawat dari Allah, itu artinya Allah ngampuni dosa-dosa kita. Allah sayang sama kita. Makanya perbanyak baca salawat. Tuh arti salawat tuh. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada orang yang ngajak kita salawat, kita udah tahu itu kembalinya buat diri kita sendiri, bukan buat Allah, bukan buat Rasulullah. Makanya kita dalam salat di doa tahiyat kita sanjung dan kita merasakan seolah-olah Nabi itu ada. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Terus Assalamu alayka
assalamu alaina ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedengar kebalik tuh Bu. Allah udah berapa puluh tahun saya kebalik tuh. Yang pertama assalamu alaika. Nah, assalamu alaika artinya apa? Keselamatan kepadamu. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Beda assalamu alaihi, assalamu alaika. Atau assalamualaikum, assalamu alaika, itu sama. Beda assalamu alaihim atau assalamu alaihi. Kalau ada kata-kata assalamu alaihi, itu artinya orangnya nggak ada di depan kita, Bu. Tapi ketika kita mengucap assalamualaikum, orangnya pasti ada di depan kita. Ya terserah, ya mau di dalam, mau di luar. Yang penting orangnya kita meniatkan salam karena orang itu kita berharap ada di depan kita. Kalau memang masih di dalam pintu, tapi kan salam nggak mesti di balik pintu. Ketemu sama orang juga, assalamualaikum. Nggak mungkin kan orangnya di sono, assalamualaikum. Nggak mungkin. Pasti harus begini, assalamualaikum. Nah, ketika ibu-ibu sholat, nyadar nggak sih Bu? Assalamualaikum tuh ibu lagi ngirim salam kepada Nabi. Nabi itu ada di sholat kita. Makanya nggak akan bisa dirasakan kecuali orang-orang yang cinta sama Nabi. Pernah ngedenger ya, cuma saya sendiri belum sampai pada level itu. Ada seorang ulama menjelaskan kalau misalnya ibu-ibu sholat mengucap assalamu alaika, lalu nggak ada suara waalaikumsalam, kagak ada yang nyaut, sholatnya nggak diterima. Suruh ulang lagi sampai ada suara yang nyaut. Assalamu alaika. Kita ngirim salam ke Nabi, harus ada suara yang mengkonfirmasi salammu benar-benar dijawab oleh Nabi. Kalau salammu belum dijawab oleh Nabi, sholatmu belum sah. Ulang lagi sholatnya. Itu ada ulama sampai yang mengatakan seperti itu. Makanya antar malam ibu sholat malam, assalamualaikum. Kabur lah. Itu benar Bu. Itu benar. Sampai ada orang yang level sholatnya seperti itu untuk mengetahui bahwa sholat kita diterima atau tidak. Ketika kita memberikan salam kepada Rasulullah, itu harus dijawab oleh Rasulullah dalam sholat itu juga. Filhal seketika itu. Cuma kita nggak sampai. Untuk level ini susah. Itu level orang yang wah udah jauh dah sama kita mah dah. Tukang ngomongin orang tiap hari jauh dah. Bentar, ini ngomong berapa jam lagi Bu? Saya kontraknya cuma kultum Bu nih. Kuliah 70 menit. Sampai jam 10 ya. Yang mama saya protes baik. Nasi belum dimasak, takut lagi ngomel ya. Doa sekalian. Gampang Bu, urusan itu mah belakang aja Bu ya. Dan kemudian yang kedua sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu artinya tuh enak banget Bu kalau kita bedah Bu. Ini sholawat yang mengajarkan kita kalau pengen dan butuh sesuatu, amalin tuh sholawat. Allahumma sholli sholatan, ya Allah kirimkanlah sholawat kamilatan yang sempurna. Kamilah itu artinya sempurna. Kalau nemuin orang namanya kamilah itu artinya berarti sempurna. Wanita yang sempurna. Kalau laki-laki kamil. Kalau perempuan kamilah. Ya boleh. Nyari bini. Kalau ada orang namanya kamil harus nyari bininya kamilah. Bisa wae mama. Betul juga sih Bu ya. Biar serasi gitu ya. Ya. Ntar si Jamil sama Jamilah. Ibu Haji. Ya. Apalagi? Ya pokoknya yang di ujung-ujung itu muannas, artinya perempuan. Soleh laki-laki, perempuannya solehah. Ya. Terus apa lagi? Latif si laki-laki, perempuannya latifah. Nah itu ya Bu ya. Terus Karim, perempuannya Karimah ya. Susi, perempuannya susah. Emang cewek mah bikin susah lah ya Allah. Allahumma sholli. Udah.
Sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman. Sampaikanlah salam yang banyak ala sayyidina kepada Nabi kami Muhammad. Terus lanjutin selawatnya Bu, saya artikan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Di titik dulu. Nah, dulu titik dulu, bukan tan halu. Kita artiin dulu pelan-pelan. Yang pertama salawat yang kamilah. Yang kedua wasalim salaman taman. Dan kirimkanlah salam yang juga taman. Tamam, arti taman sama dengan kamilah tadi. Apa arti kamilah? Sempurna. Ya, tamaman artinya juga sempurna. Kirimkan ya Allah salawat yang sempurna dan juga salam yang sempurna kepada siapa? Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad alladzi tanhallu, yang dengan bersalawat dan bersalam kepada Nabi tanhallu lepas, tanhallu bihil titik lagi. Nah, dia mau diterusin tapi nggak diartiin kan nggak asik. Ini biar enak selawatannya. Kita bersalawat kepada Nabi yang tanhallu bihil uqad, dengan bersalawat tersebut segala belenggu-belenggu dilepas oleh Allah. Yang selama ini hidupnya susam, utang keliling, kaki, perut, badan pada sakit, orang-orang kalau ngomong pada nyelekit. Itu dengan bersalawat, insya Allah semua beban-beban hidup akan sembuh, akan hilang, akan beres. Watan fariju bihil, watan farij infaraja yang fariju infiraj. Arti kata-kata yang ada infaraja itu berasal dari kata-kata faraja. Ini kalau anak-anak pesantren akan ketawa ngedengar kata-kata faraj, farjun. Emang begitu Bu. Kalau ada kata-kata faraja, farji, itu artinya yang kebuka. Jadi segala yang kebuka itu farji sebenarnya. Nah, sholawat ini juga tanfarij, ngebuka Bu, maksudnya tuh. Ngebuka al-kurab, kurbah, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran hidup. Tuh, mau sholawat nariyah tuh. Tanfariju bihil kurab wa tuqdha diem dulu. Wa tuqdha bihil hawaiju, tuqdha tertunaikan bihi, dengan salawat tersebut, dengan kita bersalawat, al hawaij, segala hajat, wa tunalu bihir raghaib, dan kita juga bisa meraih semua yang kita inginkan. Jadi ada dua nih Bu nih. Yang pertama hajat ditunaikan, yang kedua keinginan diwujudkan. Beda antara hawaij dengan raghaib. Hawaij, hajat, itu kebutuhan yang tidak boleh tidak harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi urusan berantakan. Makanya ada istilah buang hajat. Kalau udah waktunya dibuang, nggak boleh ditunda-tunda, betul? Begitu juga dapur, beras, air, itu semuanya hajat yang nggak boleh, nggak harus ada. Gimana kayak judulnya harus ada. Tapi ada hal-hal yang kita inginkan, tapi sifatnya nggak mesti ada. Motor, mobil, beli AC, kulkas, itu kan semuanya bagian dari raghaib, keinginan-keinginan. Dengan bersalawat nariyah ini, keinginan-keinginan ibu juga bakal didapetin tar insya Allah. Cuma yakin-yakin aja. Kalau selama ini belum diturutin ya berarti belum yakin. Kalau udah yakin tapi belum ada, ditangguhkan sampai di surga. Makanya ntar Bu, pas sampai surga ada orang-orang yang kaget pas dibuka amalannya, didatengin amalannya, wah kayak surprise gitu Bu. Ya kayak dikasih uang kejut, duit kaget gitu.
ini amalan apa? Kok banyak dapat ini? Kok aku dapat ini? Perasaan aku nggak minta deh ya Allah. Ini kok ini itu doa kamu dulu tuh. Kan gak dikasih hidup melarat kan? Iya. Nih sekarang dijawab semuanya di surga. Amin. Itu makanya tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib. Lanjut. Udah dulu. Nah, terus yang berikutnya wa husnul khawatim. Kita juga pengen mati kita husnul khawatim. Innamal umur bi khawatimiha. Segala hal itu ditentukan di akhir. Cuma untuk menentukan akhir ya kan pasti lewat tengah dulu. Ya. Untuk menentukan akhir lewat jalannya, lihat prosesnya dulu. Nggak mungkin orang yang nggak ngaji ujuk-ujuk jadi pinter. Nggak mungkin orang yang nggak pernah belajar sholat ujuk-ujuk bisa mati dalam keadaan sholat. Sholatnya aja kagak bisa. Begitu juga kita pengen urusan akhir kita, termasuk ketika nyawa kita dijemput oleh malaikat maut. Mudah-mudahan Allah cabut semuanya dalam keadaan yang baik dan mulia. Jangan sampai dicabut dalam keadaan kita gibahin orang, ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Itu penyakit mama di luar sana, kecuali di sini. Dia yang beli kulkas, orang yang beli kulkas, dia yang meriang. Susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu mak-mak zaman ya nggak di sini mah nggak ada. Ya, tetangga sukses dikit, anaknya dapat kerjaan baru, ngupdate WA, baru gitu doang. Tunggu bentar, ada saatnya lu hancur hidup lu. Ada nggak yang kayak gitu? Itu. Nah ini harus diwaspadai yang kayak gini-gini nih Bu nih. Ya, jangan jadikan sosmed kita sebagai media untuk menjelek-jelekan dan merendah-rendahkan orang lain. Jaga betul jemari kita. Apalagi ibu-ibu yang ya mohon maaf gitu ya, yang baru kenal sosmed sekarang, langsung hati-hati Bu, masalahnya ada undang-undang ITE Bu. Ada undang-undang yang bisa memidanakan ibu kalau komen yang macam-macam atau mengirimkan sesuatu yang macam-macam, screenshot, lapor polisi, tunggu aja prosesnya. Ngatain orang aja. Baru kemarin tuh siapa artis tuh? Siapa sih? Bukan Lesti Kejora, bukan. Siapa sih namanya? Lesti apa? Kejora. Kejora. Bukan dia. Ada tuh artis yang aduh ya Allah lupa. Bukan. Ada, ini udah vonis pengadilan. Bukan, baru vonis kemarin ya Allah. Pokoknya dia udah punya kesalahan satu, memprovokasi orang. Kesalahan kedua, ngata-ngatain orang juga. Itu penghinaan dan pencemaran nama baik, kena tuh dia dua-duanya. Gara-gara apa? Mulutmu harimaumu. Ya, makanya dijaga Bu. Dijaga banget Bu, kata-kata kita, jempol kita. Sekarang mulut udah terkunci, tapi jempol masih bisa main. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita semua bisa dijaga diri kita ya. Nah, wa istasqal ghamam. Kita juga berharap agar kekeringan hati kita, kegalauan diri kita, ini semuanya dibasahi oleh Allah. Kemarau yang terlalu panjang bersemayam di hati kita, mudah-mudahan basah dengan siraman-siraman dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, apa lagi? Biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian juga kita berharap biwajhihil karim, dengan kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap jengkal hidup kita, setiap detik waktu kita, setiap helak nafas kita, mudah-mudahan salawat dan salam itu senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen apapun baca di selawat dulu. Yang pertama buat nyembuhin pakai hidbil. Yang kedua buat
meraih segala keinginan, buat meraih segala yang kita harapkan, buat meringankan beban-beban hidup kita, terutama beban-beban materi. Kuncinya pakai sholawat. Nah dia. Nah ada sholawat yang ketiga. Cuma nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bongkar. Ya, sholawatnya adalah sholawat ashghil. Gimana sholawatnya? Ashghil. Gimana? Ayo gimana sholawatnya? Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ulang lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ditambah itu sholawatnya udah selesai sampai di situ. Nanti bisa ditambah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin Allahumma salli ya Allah, salawat, sampaikanlah salawat ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Muhammad. Wa ashghil, itu yang benar wa ashghil. Saya dengar tadi wa asilli, wa asyirli. Makanya saya ulang 2 kali itu masih banyak yang salah. Jadi yang nggak ada spidol. Wa ashghil zalimin bil zalimin. Ya. Nah, wa ashghil. Yaudah nggak apa-apa Ibu, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan tulis satu persatu. Atau nanti buka di Google aja ada. Ya. Karena waktu sudah mulai mepet, ya. Kontraknya jam 10 kurang 10 ya. Nah. Masalahnya kalau kelebihan juga takut amplopnya nggak muat, bukan? Nah, itu sholawat buat benteng kita supaya nggak ada orang yang zolim sama kita. Allahumma sholli, ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa ashghil lizzalimin bizzalimin. Sibukkanlah ya Allah orang-orang yang zolim dengan orang-orang yang zolim. Wa akhrijna min bainihim, dan keluarkanlah kami dari lingkaran mereka ya Allah, salimin, dengan keadaan selamat. Wa ala alihi washabihi wasallim. Tuh, kalau ibu-ibu punya banyak musuh, kalau ibu-ibu banyak yang kesel, kalau ibu-ibu banyak yang enggak suka, banyak yang enggak demen, banyak yang gibah, banyak yang suka ngomelin kita, banyak yang suka ngomongin kita, amalin tuh selawat. Berapapun orang yang zolim sama kita, biarinin, Allah bakal jaga kita. Dan biarkan si zolim dengan si zolim, Allah sibukkan di antara mereka semuanya, dan kita keluar dari lingkaran mereka dalam keadaan selamat. Ini semua enak banget kalau dibedah. Ini udah ceramah maulid Bu, kayak gini. Ini pada maulid nggak? Dan maulid itu intinya itu nanti bukan ceramah kayak gini, baca rawi. Makanya ntar amplopin yang gede buat yang rawi. Buat yang ceramah? Nggak Bu, yang ceramah saya mah nggak perlu amplop Bu. Nggak juga. Nggak butuh isinya juga, jumlahnya.
Ya, ada kita mikir yang ceramah berapa yang undang Ustadz ini ya. 2 juta enak nggak ya? 3 juta takut kurangan Pak. Nah, rawihnya dilupain, kasih cuma cepet ya Allah. Juta. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti Maulid bisa menjadi tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya mohon maaf kalau misalnya ceramah ini atau pengajian ini nggak berkenan, jangan kapok Bu ya, nggak usah diundang lagi juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya senang ya bagi-bagi job lah Bu. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat saya, buat kita semuanya, buat ibu-ibu yang ada di sini, jadi cinta Nabi, jadi rajin sholawat, dan sebagai penutup pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dari hadis yang tadi saya sampaikan, ya Mu'adz, la tada'anna, jangan kau tinggalkan dubura kulli salat, di belakang setiap salat, setelah kita salat, kita baca doa, Allahumma, kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi kepada Mu'adz, amalin Bu. Baca doa itu habis sholat. Jadi kalau habis sholat itu mulai doa dengan baca bismillah dulu. Nih kalau doa pengen diijabah nih, baca bismillah, habis bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillah, kemudian baca sholawat, baru isi doa. Nanti ditutupnya dengan alhamdulillah lagi. Jadi alhamdulillah itu di awal sekaligus penutup. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seterusnya baru isi doa di situ. Nanti ditutup wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Insyaallah doanya dijawab. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti itu. Ya, demikian sudah pukul doa mahal lagi tuh. Mahal doa ya elah. Ibu mah pikirannya amplop baik, amplop mah gak usah dipikirin Bu. Amplopin aja. Baik. Saya mohon maaf ya, masa saya mau begini Bu, jangan kapok Bu ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan kalau ibu-ibu punya kajian-kajian, punya adik punya TikTok, saya sering ngisi kajian di TikTok ya. Saya pakai itu untuk share ilmu-ilmu yang pernah saya tahu, ngaji hadis, ngaji fikih dan lain-lain. Nanti ada akun saya Fikri Habibullah Muharram, di Instagram saya juga ada. Ya? Iya, kajian hadis. Fikri Habibullah Muharram. Ya, nanti silakan dicek di TikTok. Ya. Jadi saya sering sharing setiap 2 hari 3 hari sekali saya share satu hadis. Kadang-kadang saya live menjelaskan mana hadis seperti itu ya. Dan alhamdulillah banyak yang nonton juga, banyak yang follow juga, udah 3.000 baru, padahal bikin akun baru 3 bulan yang lain, 2 bulan langsung 3.000-an ya, mau 4.000 malah sekarang ya, mudah-mudahan biar berkah lah, mumpung belum terkenal, karena kalau udah terkenal levelnya udah beda Bu. Kalau udah masuk TV 3 juta nggak bisa Bu undang, betul nggak sih? Ustaz bukan saya mah nggak muat masuk TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li 'amina wa li 'amatina wa li khalina wa li khalatina wa li ustadina wa li mashayikhina ولمن له حق علينا ولمن أحسن علينا وأوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل
البدعة والضلالة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وتعلمنا وطاعتنا وبرنا وتحليلنا وتسبيحنا وتحميدنا وحوقلتنا وتسبيحنا وتكريمنا يا الله يا الله، وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahu